bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Terasi, kembali lagi ya. Kali ini di Khidmat Ramadan ya. Ini puasanya sudah hari ke-12 ya. Dan di puasa ke-12 ini kita kembali berjumpa dengan Ustadz Udi Jatmiko. Selamat sore Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini tadi luar biasa. Aku melihat Ustadz ini tadi bersyukur karena sebelumnya beliau ini kalau kesini berdua, sekarang sampun sendiri. Yes. Iya, alhamdulillah. Ustadz, hari ini temanya apa nih Ustadz? Ya, masih terkait dengan kemarin ya, tentu tentang waktu. Cuman ini nanti berkaitan dengan bagaimana Allah berikan kita dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka nanti coba kita kupas agar kita bisa memanfaatkan tentu nikmat dua nikmat tadi menjadi bermanfaat bagi kita. Insyaallah begitu. Okay. Baik, ini kalau ngomongin soal waktu luang ini banyak banget, apalagi generasi sekarang nih Ustadz. Kayak zaman saya dan juga mungkin teman-teman saya itu banyak yang mungkin waktu luangnya itu terbuang untuk scroll media sosial. Dan kadang-kadang juga ini kan banyak juga profesi baru seperti gamers nih Pak Ustadz. Main game itu sekarang ternyata bisa menjadi sebuah profesi. Dan terkadang nikmat sehat itu yang mungkin biasa kita gunakan untuk aktivitas yang lain, karena adanya perkembangan zaman mungkin banyak yang biasanya orang-orang itu melakukan aktivitas di luar, tapi sekarang banyak yang di dalam ruangan dan berdiam diri nih Pak Ustadz. Jadi relate sekali sepertinya dengan zaman sekarang. Iya, baik, saya ketemu dengan, tentu kita buka dulu ya Mbak ya. Monggo silahkan Pak Ustadz. Ya, sahabat Terasi yang dimuliakan oleh Allah dan Mbak Putri, ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada sore hari ini dipertemukan kembali, tentu karena diikat oleh ikatan hati, artinya ikatan iman, sehingga dengan demikian panjenengan siap mendengarkan radionya ya, dan saya datang untuk menyampaikannya. Tentu itu kalau tidak karena ikatan hati atau ikatan iman, tentu tidak akan bisa. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini menjadi bagian dari catatan amal baik kita yang kemudian nanti akan membanggakan kita ketika kita di yaumil hisab, di hari penghitungan. Mbak Putri dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tadi menyinggung di pengantar di Mbak Putri tadi, saya pernah berbincang ya dengan seorang ustadz teman ya. Beliau mengatakan begini, sebenarnya kita itu di rumah ya, tapi kita itu sebenarnya berada di dunia secara luas. Iya. Ya mungkin secara fisik kita di rumah, ya, tetapi ternyata kita itu bisa bercakap dengan siapapun, bisa mengakses apapun, bisa jalan-jalan kemana, bisa hiburan dengan apa, kan begitu ya. Karena hanya pakai sarana kotak kecil ya. Kalau ada orang mengatakan itu setan gepeng. Tapi itu tentu tidak seperti itu. Selama itu digunakan dengan baik, dan tentu kemudian itu juga bermanfaat bagi kita. Dan sekarang transaksi apapun sudah melalui cukup di rumah. Betul, ya, mau jual beli, kemudian transaksi mau perbankan keuangan, mau ngasih uang saudaranya, mau ngasih uang ibunya, cukup di rumah, tidak kemana-mana. Nah ini tentu akan mengurangi tentu iya, tentu efektif dan efisien ya dalam pandangan secara perhitungan secara waktu dan biaya. Tetapi sebenarnya secara hubungan sosial itu kurang bagus, karena seperti apapun kita lebih baik bersilaturahim. Bersilaturahim itu ketemu fisik Mbak, saling memandang, saling tersenyum, saling berbincang, itu bersilaturahim itu lebih baik, karena di sana
akan berpengaruh pada psikologi seseorang, akan pengaruh kepada perilaku seseorang. Kalaulah kemudian kita hanya berkomunikasi lewat WA, lewat SMS, lewat chat Media apapun, sosial media ya, sosial Ustadz. apapun, ya itu tidak akan membentuk karakter, dan kita nggak punya respect terhadap lawan komunikasi kita. Misalkan dia tersenyum, nggak tahu kita uang tulisan. Berarti ini ya paling Ustadz. dikasih emoji itu Oh yang iya. itu tuh kadang-kadang kan pura-pura bisa kan, kadang-kadang sebagai menang. Ustadz ini kayaknya emang biasa pakai emoji ya. Ya, kita masuk ke materi ya Mbak. Tadi J. mengomentari pengantar dari Mbak Putri ya. Ini sekarang kita materi yang kemudian menjadi nanti pembahasan di sore hari ini. Sahabat rahasia yang dimuliakan oleh Allah, saya sebelumnya ingin mengungkapkan salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang memang kemudian mengindikasikan pentingnya sehat itu dan waktu luang itu. Nikmatani maqbubun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Sahabat rahasia yang dimuliakan oleh Allah, ini kadang-kadang agak kami sulit ngomong. Sahabat rahasia yang dimuliakan oleh Allah, tadi hadis tadi artinya begini, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu atau melupakan dia atau tertipu bahwa itu nikmat yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Apa itu as-sihah, yaitu kesehatan, sehat, dan al-faragh. Al-faragh itu adalah waktu yang luang, ya, waktu yang kita sebenarnya bisa santai, tetapi oleh Allah sebenarnya begini, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kalian sudah selesai atau waktunya sudah selesai mengerjakan pekerjaan yang satu, maka bersegeralah mengerjakan pekerjaan yang lain. Itu sebenarnya hakikatnya sebenarnya bagaimana kita jangan ada waktu bengong begitu ya. Apalagi ngelamun, apalagi berangan-angan kosong. Jangan sampai. Terus harus banyak beraktivitas. Satu kerjaan selesai, kita kerjakan yang lain. Satu kerjaan selesai, bahkan bagi kita umat Islam ya, yang mungkin memahami hal ini, terasa waktu 24 jam itu kurang. Iya betul sekali. Terasa 24 jam itu kurang. Bahkan siapapun juga begitu. Ada saudara itu di Jakarta, berangkatnya itu sebelum matahari terbit, ya. Sebelum matahari terbit atau mungkin kelihatan ya, kelihatan matahari. Dia pulang matahari sudah nggak ada, sudah tenggelam. Jadi tiap hari-harinya itu berada di tempat-tempat yang memang tidak ketemu matahari. Na'udzubillah min dzalik, alhamdulillah kita berada di tempat yang segar tentu ya, kemudian bisa melihat matahari, bisa tersenyum dengan matahari ketika dia keluar dari ufuk timur, dia sudah tersenyum, kita pun membalas dengan senyuman. Apa yang kemudian kita bisa jelaskan dari hadis tadi Mbak Putri ya? Yang pertama bahwa banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga kita itu wajib bersyukur ya. Yang syukurnya itu yang pertama adalah memuji Allah. Memuji Allah, jadi kita kepada Allah itu memuji ya. Kita puji Allah ya, kita memuji Allah atas keagungan, atas kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita. Yang kedua, memanfaatkan nikmat pemberian Allah itu sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan fungsinya. Nah, atau sesuai dengan fungsinya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tentu dua hal yang kemudian akan kita memanfaatkan sebaik-baiknya semua nikmat. Ya, termasuk yang kita bacakan tadi, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Tapi jangan lupa bersamaan dengan nikmat itu ada ujian. Ya, bersama dengan nikmat itu ada ujian. Maka ujian itu biasanya ada yang gagal, tidak lulus, ada yang lulus, gitu ya. Kalau lulus tentu dia akan berbahagia, senang. Kalau tidak lulus tentu dia akan kecewa. Itu begitu ya. Manusia kan begitu di dunia ini. Kalau dia
Ya katakanlah sekolah aja lah, misalkan ujian terus dia senang. Sampai disemproti bajunya, sampai naik motor banter-banteran, sampai akhirnya kemudian melupakan diri, ya bisa itu mencelakainya. Nah itu ujian. Maka dari itu, di antara nikmat yang kemudian bisa menipu manusia itu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kenapa? Orang yang sehat ya biasanya, orang yang sehat itu biasanya dia bebas, maksudnya melakukan apapun kan bisa diusahakan. Saya pernah baru saja sakit ya Mbak ya. Itu kan sangat terbatas, beraktivitas terbatas, mau ke sana terbatas, mau ngambil sesuatu juga nyuruh orang dan semuanya itu. Jadi rasanya nggak enak, tapi begitu Allah mencabut sakit itu ya, dikembalikan nikmat itu sehat, enak sekali kita enjoy. Nah, itu hal-hal yang kemudian menipu mereka-mereka yang kemudian mensikapi nikmat sehat ini. Ada pula juga waktu luang. Ada kalanya orang tua luang itu sudah senang-senang buka HP semua, sudah senang-senang. Ya sebenarnya itu tentu nggak salah ya, juga selama itu dalam batasan-batasan nilai-nilai yang disyariatkan, tetapi itu ada hal tanda kutip sia-sia, sesuatu yang sesungguhnya bisa untuk kita beramal, tapi kemudian sesuatu itu terbuang dengan sia-sia karena kita tidak memanfaatkannya sebaik-baiknya. Nah, sekarang marilah kita coba cari hikmahnya, apa yang terkandung di dalam nikmat sehat ini secara umum ya tentu ya. Kita tahu tadi bahwa nikmat sehat itu adalah bagian daripada ujian yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga dengan demikian ketika kita diberikan sehat itu sebenarnya ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu seseorang bisa gagal ya, atau bisa tidak mencapai kebaikan-kebaikan dari nikmat sehat itu ada beberapa hal penyebabnya. Yang pertama, dia tidak menyadari bahwa nikmat dari Allah itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga dia lupa nanti untuk mensyukurinya, untuk memanfaatkan itu. Jadi yang pertama, dia tidak menyadari ya. Yang kedua, dia tidak tahu atau tidak mengerti nilai yang terkandung di dalam nikmat itu. Ya, sehingga ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka baru terasa bahwa wah, sehat itu maknanya luar biasa begitu. Ini secara umum gitu ya. Dan yang ketiga, dia menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Seperti apa contohnya Ustaz? Ya contohnya seperti gini, seperti Mbak Putri setiap bulan gajian ya. Iya dong. Ya. Kalau setiap bulan gajian, kemudian Mbak Putri berpikiran bahwa ini adalah rezeki dari kepala saya di studio ini, berarti itu adalah dia menyandarkan kenikmatan itu selain dari Allah. Yang benar begini, yang benar Allah berikan rezeki kepada saya ya, lewat seseorang, lewat kepala saya, lewat kerja dengan sarana saya bekerja kan begitu. Tapi tetap bahwa itu memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sakit ya. Sehat ya. Sehat ketika kita sakit itu biasanya ke dokter kan, atau beli obat. Nah, kalau kita berpikiran ya bahwa yang menyembuhkan saya itu obat, yang menyembuhkan saya itu dokter itu, berarti itu menyandarkan nikmat yang kita terima itu selain pada Allah. Seharusnya bagaimana? Seharusnya bahwa nikmat ini dari Allah ya, Allah lewatkan ya, lewat dokter atau obat yang kita minum. Tentu ini bagian daripada ikhtiar. Maka dari itu ini hal-hal yang mendasar sebenarnya yang mungkin tidak disadari oleh orang, sehingga dengan demikian kita kemudian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya itu tidak kepada Allah dulu, tapi kepada orang yang kemudian menjadi sarana nikmat itu diturunkan. Termasuk mungkin kecelakaan. Ketika kita selama dari kecelakaan kita, wah karena sopirnya pintar, matur suwun Pak sopir. Padahal yang menyelamatkan itu Allah.
Termasuk ketika kita sedang mengalami kasus kejahatan ya, ada perampokan atau mungkin ada pencurian, kemudian ada polisi datang menolong. Nah, terima kasih Pak Polisi, padahal yang nolong itu ada Allah. Allah lewatkan seseorang atau saran apapun dan itu adalah Pak Polisi. Itulah contoh-contoh yang tentu kemudian orang gagal di dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang keempat adalah menyombongkan diri. Jadi ada kalanya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu menjadi sombong. Contohnya, dia diberikan harta lebih, dia sombong, kemudian merendahkan orang lain. Dia diberikan status sosial yang tinggi, diberikan pendidikan yang tinggi, diberikan wajah yang cantik atau tampan, ya, dan juga diberikan hal-hal yang lain yang kita punya kelebihan dari orang lain. Nah, itu muncul kesombongan. Nah, disinilah nanti cikal bakal permasalahan hubungan antara satu orang dengan yang lainnya itu karena ada kesombongan ini, Mbak. Karena kesombongan itu akan muncul nanti kebencian. Kebencian seseorang kepada orang yang sombong. Jadi itu sudah gandengannya. Siapapun yang kemudian dia berlaku sombong, maka dia akan dibenci orang. Ya, biasanya orang sombong itu kan mesti merendahkan orang lain. Mesti biasanya begitu. Maka dia akan dibenci atau dengan berlagak seperti apa. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, yang gagal untuk memberikan mensyukuri nikmat itu adalah orang-orang yang menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat rahasia yang dimuliakan oleh Allah, itulah sehingga dengan demikian kita perlu menyadari ini bahwa agar kita tidak gagal dari mensyukuri nikmat Allah ini, sehingga dengan demikian kita akan menjadi hamba-hamba yang mendapatkan penambahan nikmat itu, ditambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Jadi jika mereka bersyukur kepadaku, langsung ditambah. Pasti aku akan tambah nikmatku untuknya. Wala in kafartum dan barang siapa ingkar, maka Allah tidak langsung mengazab atau tidak langsung menyiksa gitu ya. Tetapi Allah memperingatkan, inna adzabil syadid. Sesungguhnya nanti azabku sangat pedih loh kalau kamu masih terlupakan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu. Ya, tapi kalau kamu bersyukur langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu secara umum ya, Mbak, tentang nikmat. Nanti secara khusus tentang kesehatan, tentang waktu luang akan kita jelaskan di sesi demikian. Baik, Ustadz, kalau tadi ngomongin soal menyandarkan selain Allah, ini masih banyak sekali, Ustadz. Bahkan mungkin saya sendiri merasakan betapa susahnya untuk benar-benar berada di posisi kita itu ketika mendapatkan sakit, waktu luang, sehat, apapun itu kita selalu ingat Allah. Kadang itu yang pertama mungkin pasti ada kita itu mengeluh. Kemudian kita pasti berpikir, oh ini karena usaha saya dulu gitu, baru nanti kita berterima kasih kepada Tuhannya justru malah ke nomor yang kedua gitu. Jadi kayak mungkin mindset, bahkan mungkin saya sendiri menyadari bahwa mungkin sangat susah sekali ketika itu kita benar-benar berada pada posisi percaya pada Allah dan semuanya diserahkan pada Allah, itu kayak susah sekali, Ustadz. Nah, saya ingin bertanya, gimana sih caranya, Ustadz, agar kita itu benar-benar pada posisi semuanya itu karena Allah, nikmatnya karena Allah, ujiannya dari Allah, dan di sisi lain kita tetap bersyukur atas apa yang Allah berikan. Tapi jangan dijawab dulu, Ustadz. Nanti kita akan gabung kembali, dan untuk sahabat Rasi yang mau bergabung nanti bisa langsung saja telepon di 0811-3020-906, dan jangan lupa untuk tonton visualnya Radio Rasi lewat aplikasi Express Radio. Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Sahabat
Sobat Terasi, kembali lagi bersama Putri dan juga bersama Ustadz Udi Jatmiko ya. Pada sore hari ini masih dengan tema kita ya. Temanya mengenai menata nikmat sehat dan juga waktu luang. Nah, aku mau langsung ke Pak Ustadz aja, soalnya tadi saya sudah nanya nih Pak Iya. Ustadz ya. Ini kan susah banget ya Ustadz, apalagi kalau nggak usah orang lain deh, saya sendiri Ustadz Iya. ya. Kalau misalkan kita dapat musibah, kita dapat nikmat, terkadang itu kita susah untuk benar-benar menyadari, kita itu tahu, oh kayak langsung auto ke Allah gitu. Susah banget ya Ustadz ya. Iya, ya tidak hanya Mbak Putri, tapi mungkin termasuk saya, termasuk orang lain yang memang kemudian dikembalikan kepada masing-masing orang-orang itu sendiri, bagaimana mengelolanya. Artinya, maksud saya begini, lintasan itu mesti ada, kemudian ketidaksadaran tentang hal itu juga ada. Tetapi ketika kita kemudian paham misalkan saya habis ngaji gitu ya, berarti saya hanya kepada Allah begitu ya. Tapi dalam prosesnya ternyata kemudian ada lintasan itu, atau mungkin tertutup pikiran kita untuk kepada Allah. Kan ada kalanya begitu ya, lupa ya. Karena mungkin saking ujian itu berat, mungkin naudzubillah min dzalik, semoga Allah tidak menguji kita dengan ujian yang berat. Kemudian kita sibuk menghadapi ujian sendiri, kemudian tidak tidak menghubungkan bahwa ini adalah diberikan ditakdirkan oleh Allah, diberikan oleh Allah untuk kita kan gitu kan. Akhirnya kita nanti bahasa Jawanya ente-ente ya, ente-ente itu akhirnya kita kemudian bertumpu kepada siapapun yang bisa menyelesaikan masalah itu. Padahal kalau kita sadar kembali, yang menyelesaikan masalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah tahu begitu Mbak Putri dan sahabat Terasi yang diberikan oleh Allah, maka kemudian kita ada ikhtiar. Ada ikhtiar, kita melupakan semuanya ya. Kita mengabaikan semuanya, kemudian kita kembalikan pada Allah. Saya mungkin pernah sakit ini ya, yang baru saja ini itu juga begitu Mbak. Ketika ada musyawarah keluarga, enaknya dibawa kemana, ke rumah sakit mana, saya kembalikan pada Allah. Ya Allah, ya, Engkau lah yang menentukan yang terbaik bagi saya. Maka kemudian Bismillah, akhirnya diberikan inspirasi oleh Allah. Ya di sini aja, dokternya ini aja, udah selesai, alhamdulillah. Ternyata sembuh lebih cepat, sembuh bagus kan begitu kan. Tapi kalau kita bingung dulu itu adalah ya itu kalau itu bagian dari ikhtiar nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian melupakan link kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kemudian fatal, nanti menyebabkan kita akan kecewa dengan sesuatu pengambilan keputusan itu. Jadi pengambilan keputusan seseorang atau siapapun itu, dia akan kecewa apabila kemudian dia tidak menggantungkan keputusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berbagai ikhtiar dunia ya, maka ketika dia nanti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia akan kecewa. Tapi kalau menyandarkan, menggantungkan, atau istilahnya dalam bahasa Arab bertawakal kepada Allah, maka kita tidak pernah akan kecewa, karena ini adalah keputusan Allah dan ini adalah terbaik. Walaupun hasilnya kolo-kolo, bahasa Jawanya itu kolo-kolo, kadang-kadang itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi nantinya itu baru kita sadar, wah ternyata benar ya. Dulu kita waktu ada keputusan seperti ini sangat kecewa, kursa-kursu, tapi ternyata itu baik untuk saya. Setelah waktu itu berlalu ya, mungkin sehari 2 hari, mungkin 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, baru tahu hasilnya nikmat yang Allah berikan atau takdir yang Allah berikan pada kita itu baik untuk kita. Nah itu Mbak Putri. Sehingga dengan itu ngaji itu penting, cari ilmu itu penting. Karena apa? Itu sebagai referensi nanti. Kita kan hidup ini kan perlu rujukan. Ya. Jadi kalau kita tuh di rumah punya perpustakaan banyak, misalkan kita membutuhkan sesuatu yang kita inginkan, kita ngambil kan file kita di laptop atau di komputer, atau mungkin di buku manual, buku fisik ya. Nah, kita ingat, oh ya saya tahu punya buku cara memasak donat begitu ya, maka diambil itu. Nah, kalau kita nggak pernah punya buku, nggak pernah punya file di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, maka kita akan bingung. Aku masak donat nggak ngerti, aduh piye nah. Ya saya kira itu yang mungkin menjawab pertanyaan Mbak Putri. Kalau kurang jelas mohon maaf ya.
Berarti ya Ustadz, dari sini kalau mungkin bisa saya ambil kesimpulan, berarti apapun masalah kita, baik kita diuji dengan Hal yang buruk kebaikan, dan buruk yang atau baik. yang baik, itu kan semua ujian ya Iya. menurut saya Ustadz. Iya. Kita harus selalu positive thinking, Iya. walaupun mungkin kita berada di posisi yang tidak enak sekalipun ya Ustadz. Dan mungkin saya juga mau sedikit cerita nih Ustadz. Dulu tuh pernah pada posisi ketika mungkin kita punya teman yang sudah seperti saudara, dan ketika suatu saat ada sebuah kesalahpahaman yang mungkin salah satu di antara kita itu mungkin melakukan kesalahan, dan salah satu di antara kita yang melakukan kesalahan itu tidak tidak sadar gitu. Dan ketika kita sudah mulai kehilangan kawan atau kerabat ini, barulah kita merasa kayak ya ampun, kayak sayang banget gitu. Terus kita kayak apa ya, kalau namanya kehilangan saudara pasti ya nangis begitunya, ada nangisnya, ada melonya, dan pada saat itu saya hanya kayak pasrah, Pak. Pokoknya kalau saya ya Ustaz harus berada di posisi titik yang rendah dulu, bener serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, baru bisa menerima, tahu nih maksudnya Tuhan tuh seperti apa. Jadi saya baru dibilangin sama saudara bahwa apapun masalahmu, mbok kamu sambat, kamu entoon nikmat, itu semua ujian, dan kamu juga harus ingat sama Allah gitu. Karena kalau kita tuh benar-benar ingat, maka nikmatnya justru akan ditambah, betul ya Ustadz? Iya. Oke. Nah ini ada yang telepon Ustadz, ada Bunda Ari di Madiun. Selamat sore Bunda Ari. Selamat sore Mbak Putri, Pak Ustadz. Pangapunten mriki sale Jawa dadi napa suwantene kurang niki nggih sok wonten sok boten, tapi alhamdulillah niki napa nggih insyaallah jelas. Pak Ustadz, mugi-mugi panjenengan kalian Mbak Putri pinaringan sehat walafiat nggih. Amin. Nggih. Dalem badhe tanglet Pak, tapi mungkin boten anu katese napa boten anu kalih temane nggih. Boten napa-napa. Saderenge pangapunten. Nggih. Ngeten. Wonten tanggi niki kan dia Islamnya KTP Pak. Maksudnya dalam Islam itu di KTP-nya aja Islam. Terus dia nggak melaksanakan apa yang diajarkan agama gitu loh Pak. Nah terus dengan dia bertubi-tubi dikasih apa ujian sama Allah. Ya mungkin karena Allah mungkin sayang sama keluarga beliau. Terus dia itu kan putranya meninggal. Anaknya meninggal, terus habis gitu dia itu punya nazar gitu loh Pak. Kalau emang anak saya itu apa meninggal, saya tuh mau apa benar-benar meninggal, saya apa mau melaksanakan sholat gitu, mau menjalankan sholat gitu Pak. Itu nazarnya dia gitu. Tapi sampai sekian lama, baru kalau orang Jawa kan pasti ada selamatan ya Pak, tahlilan gitu, selamatannya itu sudah sampai selesai, sudah maksudnya udah sampai 1000 harinya itu nggak ada dikerjakan gitu loh. Apa dia mungkin lupa atau gimana gitu. Terus akhirnya dia mendapat cobaan lagi, dia sendiri sakit Pak, sampai nggak bisa jalan, nggak bisa, maksudnya nggak bisa apa-apa gitulah. Orang Jawa bilang Pak kembang amben gitu. Terus akhirnya lambat laun dia ada saudaranya, terus gitu adiknya itu mau gini, kamu mungkin dikasih ujian gini karena kamu lupa. Loh, lupa apa? Nah, kamu kan masih punya utang. Kalau utang sama manusia mungkin nggak kamu tepatin nggak apa-apa. Tapi kamu apa lupa janji sama Allah, katanya kamu mau sholat, mau ini kok kamu nggak kamu kerjain gitu. Terus akhirnya dia ini Pak lambat laun dikasih kesembuhan sampai dia bisa alhamdulillah bisa beraktivitas seperti biasa. Nah kemarin ini belum lama inilah mungkin 1 mingguan itu dia itu menjalankan sholat Pak, tanpa sepengetahuan saudaranya. Nah itu terus dia gini, yang ngasih tahu tuh di sini apa berarti Pak Mudin gitu loh. Itu loh kakakmu sudah mau sholat, alhamdulillah, berarti dia udah nepatin janji. Nah yang mau saya tanyakan gini Pak, dia itu kan Islamnya di KTP aja, dia itu sudah mau menjalankan sholat ini, tapi dia tidak mengucapkan apa nggih kalimat syahadat, itu bagaimana, sah nggak itu Pak gitu loh. Nggih, kula ngoten mawon nggih.
pangapunten bilih wonten klita-klien itu nggih Pak Ustadz, Mbak Nggih, Putri. monggo. Mekaten Bu Ari. mawon pertanyaan kula niku sah mboten dalam hukum Islam dia mengerjakan sholat karena dia belum mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat gitu loh, Tat. Nggih, Nggih, nggih. ngoten mawon, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ari. Allah yang pertama tentu kita bersyukur Allah sudah memberikan hidayah kepada Bapak yang tadi bernazar. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah menjalankannya. Yang ditanyakan oleh Bu Ari tentang bagaimana berkaitan dengan status keislamannya kan begitu. Jadi begini Bu Ari dan Mbak Putri, sahabat rahasia yang dimuliakan oleh Allah. Kita manusia itu lahir itu sudah dalam keadaan Islam. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu Islam. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kan begitu kan? Sehingga siapapun dia yang lahir itu sudah Islam. Tapi orang tuanya menjadikan dia menjadi non-muslim ya. Nah, berkaitan dengan Bapak ini, beliau kan lahir dari keluarga yang Islam, gitu ya. Kemudian dibesarkan dengan keluarga Islam, ya otomatis dia sudah sebagai seorang Muslim. Ya, jadi Bapak yang disebutkan tadi dia sudah Muslim karena tidak ada ungkapan atau tidak ada lisan yang kemudian membatalkan keislamannya. Artinya membatalkan islamannya itu adalah bagaimana dia kemudian mengucapkan sesuatu ucapan yang kemudian Islamnya atau syahadatnya itu batal. Ya. Jadi siapapun dia, kemudian apakah kemudian dia tidak melaksanakan ketentuan agama seperti sholat, seperti kemudian berpuasa dan sebagainya, itu nanti tidak ada hubungannya dengan status agamanya dia. Artinya nanti itu adalah bentuk pengingkaran terhadap perintah Allah. Maka nanti hubungannya dengan Allah. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi dia menjadi seorang yang kemudian keluar dari agama Islam, enggak. Ya, tadi sebutan Islam KTP itu sebenarnya sebutan yang disematkan ya kepada orang-orang yang dia itu Islam tetapi tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara ya paling enggak sholat ya, tidak sholat. Islamnya KTP. Sebenarnya dia tetap Muslim ya. Cuman nanti kemudian dia tidak melaksanakan itu adalah dia nanti urusannya dengan Allah berkaitan dengan dia tidak melaksanakan perintah itu. Tapi statusnya tetap sebagai seorang Muslim. Kalau toh misalkan maaf ya, dia meninggal ya, maka dia harus dirawat, diperlakukan sebagaimana seorang Muslim. Ya. Gitu Mbak. Ya Bu, itu Bu Ari ya. Jadi semoga ini bisa menjawab dari pertanyaan Bu Ari. Berarti dari sini ya Ustadz, semua orang yang lahir berarti terlahir sebagai seorang Muslim. Begitu. Berarti kalau misalkan mereka nanti sudah besar begitu ya, dan secara pencatatan sipil begitu mereka tercatat Islam, berarti mereka nggak perlu lagi ya syahadat ya Ustadz ya? Ya, kecuali ketika kemudian maaf ya, dia lahir dari kedua orang tua yang non-Muslim. Maka kemudian dia ngikuti orang tuanya. Maka ketika itu ketika menjadi Muslim kembali dia harus syahadat. Dia kembali sebenarnya mu'alaf itu artinya dia terikat kembali, yang dulu lepas. Maka kemudian dia harus bersyahadat karena pernah lepas. Tapi kalau nggak pernah lepas, ya orang tuanya Muslim, walaupun nggak sholat maaf ya, walaupun tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan agama, maka dia tetap Muslim. Nah, kalau sudah Muslim nanti ya itu berarti kita memperlakukan dia sebagai saudara-saudara Muslim, dan kewajiban kita juga menyampaikan dakwah kepada mereka, menyampaikan hal-hal yang kemudian menjadikan mereka sadar akan kewajiban sebagai seorang Muslim. Mungkin Mbak Putri dan sahabat rahasia yang dimuliakan Allah, mereka belum tahu, ada kalanya begitu ya, atau mereka kemudian tertutupi dengan kehidupan yang berorientasi pada dunia,
Sehingga mereka Muslim percaya pada Allah, tetapi dia nggak mau melaksanakan itu ya. Tentunya ini adalah hal-hal yang kemudian nanti hubungannya dengan Allah yang akan memberikan balasan berkaitan dengan orang seperti ini. Tapi intinya dia tetap sebagai seorang Muslim. Oke, Ya. baik. Terima kasih Pak Ustadz ya. Dan sahabat Terasi, nanti kita akan sambung lagi ya di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune saja di Khidmat Ramadan. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Sahabat Terasi, kita kembali lagi di Khidmat Ramadan hari ini masih bersama dengan Ustadz Udi Jatmiko ya dari IKADI Magetan. Dan sahabat Terasi, ini nggak terasa loh, ternyata sudah hampir 1 jam Ustadz. Iya. Betul terasa. Iya. Dan sebelum kita tutup, mungkin Ustadz mau memberikan closing statement terkait dengan tema kita hari ini. Monggo. Iya. Tema kita tadi adalah bagaimana menata waktu, mensyukuri nikmat sehat dan waktu luang. Yang pertama, agar kita tidak tertipu dari hal-hal yang nikmat itu, nikmat sehat ya. Kemudian yang menjadikan kita tertipu, akhirnya seseorang yang tidak merasakan ini bagian daripada nikmat Allah, dia akan tertipu. Itu akhirnya dia akan melupakan kematian. Sehingga dengan demikian dia berbuat sebebas-bebasnya, tidak memperbaiki atau tidak mempersiapkan bekalnya. Dia mungkin berpikir bahwa yang mati itu yang sakit. Kalau nggak sakit itu nggak mati gitu ya. Padahal dalam kegiatan apapun, proses apapun, kematian itu bisa datang Kapan dimanapun, saja. dapat kepun. Orang duduk-duduk mati banyak ya. Orang naik kendaraan sudah hati-hati, mati ada, gitu. Sehingga demikian orang yang melupakan kematian inilah diakibatkan karena tertipu dari nikmat yang Allah berikan, yaitu sehat. Yang kedua, dia tidak berhati-hati dalam makan dan minum, sehingga dengan demikian mumpung ada makanan disikat semua, dia tidak Kalap ya, memperhatikan, Ustadz, ya. tidak memperhatikan kesehatannya, standar kesehatannya, kehalalannya, kepatutannya. Jadi nilai makanannya nggak dinilai, sumbernya nggak dinilai, pantas nggak juga nggak dinilai. Akhirnya dia tertipu dengan nikmat kesehatan ini. Juga ada orang-orang yang kemudian dia melakukan berbagai macam kemaksiatan dengan sehat itu, dan dia berdalih, mumpung masih muda, ayo kita gunakan dengan hura-hura macam-macam gitu ya. Mau masih kuat, itulah kemudian dia tertipu dengan nikmat sehat itu. Nah, kemudian waktu luang apa? Waktu luang biasanya orang-orang yang tertipu dengan waktu luang itu adalah dia menyibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, sehingga dengan demikian dia nanti akan menyesal setelah tiba saatnya kematian itu datang. Dan kemudian dia juga menunda-nunda pekerjaan biasanya. Jadi pekerjaan yang bisa dikerjakan hari ini dia tinggal dulu, engko enak waktu awan dan agarap. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi yang saya sebutkan ya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi apa yang bisa kamu kerjakan sekarang kerjakan. Siapa tahu kamu nanti nggak ada waktu. Walaupun sekarang kamu memperkirakan jadi ada waktu. Dan nanti akan mesti ada waktu bisa saya kerjakan. Tapi ternyata mungkin belum tentu waktu itu akan ada. Maka begitu orang yang tertipu dengan waktu luang ini dia menunda-nunda pekerjaan. Kemudian dia juga mengajak orang lain bermalas-malasan, ya, karena memang dia menganggap bahwa sesuatu yang santai, yang enak itu menjadikan hatinya berbahagia, senang. Padahal sebaliknya, orang bekerja itu bisa senang, bisa terhibur. Tapi orang yang berhura-hura itu tentu saat itu dia senang, nanti habis itu dia akan mengalami sebuah kesedihan, sehingga menjadikan orang-orang yang kemudian tertipu dengan waktu luang itu
dia berangan-angan kosong, memikirkan sesuatu yang dia sendiri tidak bisa melakukan atau dia sendiri tidak mungkin melakukan, sehingga dia kemana-mana pikirannya, akhirnya dia menjadi tertekan, ada depresi macam-macam dan sebagainya. Maka dari itu sahabat rahasia yang dimuliakan Allah, bagaimana kita bersyukur untuk semuanya ini. Yang pertama menjaga kesehatan, yaitu dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi, bahkan kita perlu cek kesehatan di skala-kala waktu tertentu. Dengan waktu luang kita bagaimana kemudian kita bisa mensyukuri nikmat ini adalah beraktivitas yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan kita juga harus mengetahui di saat-saat mana kemudian waktu puncak-puncaknya energi itu ada. Jadi orang itu biasanya saat-saat lemah-lemahnya itu di waktu sore kan. Maka kita di sore itu waktunya pekerjaan ringan. Kalau di pagi biasanya orang semangat, maka di waktu pagi kita harus mengambil pekerjaan yang agak berat. Saya kira itu kesimpulannya Mbak Putri dan sahabat rahasia yang dimuliakan Allah. Insya Allah begini, Islam itu sebenarnya agama yang memikirkan seluruh aspek kehidupan, sehingga dengan demikian sekecil apapun itu kita bisa merujuk pada Islam. Tidak ada yang tidak diatur di dalam agama kita, sehingga kita banggalah menjadi umat Islam yang memiliki semua referensi yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan hamba-hamba yang kemudian mensyukuri memanfaatkan kenikmatan itu dengan hal-hal yang bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Mbak Putri dan sahabat rahasia yang dimuliakan Allah. Sampai ketemu insyaallah hari Senin yang akan datang. Baik. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah datang ke sini dan juga memberikan wejangan dan juga ceramah ya mengenai menata nikmat sehat dan juga waktu luang. Sahabat Terasi, khidmat Ramadan pada sore hari ini Putri tutup. Kita ketemu lagi di khidmat Ramadan hari selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.